Oke ya, untuk selanjutnya, materi selanjutnya adalah modul 5 ya. Untuk materi minggu ini adalah concurrent non-coplanar forces atau gaya concurrent non-coplanar ya di situ. Oke, ini adalah melanjutkan kalau minggu lalu itu adalah non-concurrent coplanar ya yang kita bisa selesaikan dan Cremona, tapi kalau untuk yang minggu ini adalah concurrent non-coplanar. Contohnya itu ya seperti yang minggu lalu, yang minggu awal ya sudah dijelaskan itu adalah tripod contohnya ya misalkan di situ. Nah untuk menyelesaikan ini ya untuk menyelesaikan permasalahan gaya-gaya non-concurrent coplanar, ya ini pertama harus dilakukan adalah melihat resultan dulu. Jadi dasarnya itu adalah resultan di situ ya. Jadi sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, seperti ini ya. Misalkan ini resultan gaya concurrent non-coplanar. Jadi resultan gaya itu dapat diperoleh dengan memisahkan gaya-gaya menjadi komponen-komponen pada tiga subu yang bentuk sudut 90 derajat. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa resultan itu kan kalau misalkan kita punya gaya, di sini ada tiga ya. Misalkan terhadap ada sumbu X, Y, Z, kalau misalkan kita punya gayanya di sini ada tiga, ada terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z di situ gitu kan. Berarti kan resultannya kan ke sini ya, ke dalam sini ya di situ gitu. Sama aja kalau misalkan di dua dimensi di sini ada sumbu Y, sumbu X, kita buat resultannya berarti kan ke situ. Kalau misalkan sumbu Y dan sumbu Z berarti kan resultannya di sini gitu ya. Gitu kan. Kalau misalkan kita punya sumbu Z dan sumbu X berarti resultannya di sini gitu kan. Kalau misalkan tiga-tiganya kita gabung maka akan muncul resultan ke titik E gitu ya, ke OE itu seperti itu. Kira seperti itu ya. Nah, usai ini sudah pernah dibahas dan sudah bisa ya. Nah, jadi di sini gaya OE itu dapat diproyeksikan kalau misalkan kita punya gaya sebesar F di sini ya, ke arah OE di situ vektornya ke OE, maka kita bisa proyeksikan menjadi 3 di situ. Nah, jadi kalau misalkan terhadap sumbu X-nya, berarti jadinya kan di sini F terhadap A kan, terhadap F OE ini terhadap fx ya. Fx itu dia akan membentuk sudut kan, sudutnya alfa misalkan di situ. Berarti kan sama saja di situ. Berarti x-nya itu sama dengan f cos alfa di situ kan. Begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan fy berarti dari ini akan membentuk sudut beta ya nanti jadinya membentuk cos. Jadi f cos beta. Kalau di sini kalau misalkan kita tulisnya sebagai gamma ya jadi f cos gamma di situ. Nah, berarti kan kalau untuk menghitung resultannya f-nya itu berapa? Berarti kan f kuadrat itu akan sama dengan fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah fz kuadrat ya di situ. Nah, artinya kalau misalkan kita jumlahkan semuanya itu, berarti kan kita dapatkan F kuadrat, nanti cos-nya itu dimasukkan dalam satu kurung gitu kan, semuanya sama kan ini kan, F cos alpha, cos beta, cos gamma, ditambahkan dalam bentuk kuadrat di situ. Nah, sedangkan karena kita punya rumus trigonometri bahwa cos kuadrat alpha ditambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma itu sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah F kuadrat di situ kan, akhirnya kita bisa dapatkan. Nah, maka kalau misalkan contohnya kita punya alfanya itu adalah misalkan 60 derajat, betanya 45 derajat, maka kita akan dapatkan bahwa cos 60 derajat, cos tambah cos kuadrat 45, ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1. Jadi kita bisa dapatkan sudut gamanya ya di situ. Jadi sudut gamanya juga sama dengan 60 derajat di situ. Nah, itu adalah menghitung resultan ya. Harusnya sudah bisa juga ini kan hanya merefresh TPB atau SMA mungkin ya. Nah, ya kalau misalkan komponen-komponen proyeksi gaya-gayanya lebih dari satu, berarti kan ini kan tinggal dijumlahkan saja kan. Nanti yang arah fx-nya itu sigma fx-nya sama dengan fx1, fx2, fx3, dan seterusnya sampai ke n. Begitu juga dengan y, dan begitu juga dengan yang z, sama saja ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja semuanya. Gitu. Kalau resultannya ada banyak di situ. Itu ya. Nah, resultannya menjadi seperti apa ya? Sama saja. Kalau kemarin tadi kan rumusnya sebenarnya kan f kuadrat sama dengan fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah fz kuadrat gitu kan. Ya ini juga sama sebenarnya. Kalau misalkan gaya-gayanya banyak, komponen-komponen gayanya lebih dari satu ya, kita bisa dibuatkan resultannya. Resultan kuadrat itu sama dengan sigma dari
fx kuadrat ditambah sigma dari fy kuadrat ditambah sigma dari fz kuadrat di situ kan. Ya sama saja. Jadi kalaupun jumlah gaya-gayanya lebih dari satu atau banyak ya sama saja, tinggal dijumlahkan semua dalam komponen-komponen sumbu x, y, dan z-nya ya. Seperti itu. Nah, contohnya adalah misalkan kita punya sistem gaya-gaya concurrent ya, diuraikan menurut komponen-komponen gaya sebagai berikut. Di sini ada fx, sigma fx-nya. Ini udah sigma, sigmanya itu 45 Newton untuk fx, sigma fy-nya sebenarnya 90 Newton, dan sigma fz-nya sebenarnya 67,5 Newton ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusi untuk menyelesaikannya? Ya sama saja, tadi kan tinggal hitung resultannya saja. Di sini karena dia sudah sigma kan, tinggal dikuadratkan masing-masingnya, terus dijumlahkan dan diakarkan. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya 121 Newton. Nah, bagaimana dengan sudutnya? Kita kan belum tahu sudutnya berapa gitu. Kira-kira dia vektornya kemana sih? Arahnya kemana di situ ya? Kita bisa cari di sini. Kalau cos alpha itu kan sebenarnya dari tadi itu kan, kalau misalkan kita punya 3 itu kan, tadi ini ke sini gitu. Nah ini F gitu kan. Tadi kan jadinya kalau fx itu kan sama dengan F cos alpha ya. Kalau misalkan ini sudutnya alpha tadi kan seperti itu. Nah sama ini juga. Berarti kalau misalkan kita mencari cos alpha atau sudut arah vektornya dari sumbu X, itu kan kita tinggal hitung saja F-nya. Ini kan tinggal diganti dengan resultan di situ kan. Nah, jadi kan kita bisa dapat cos alfanya itu sama dengan Fx per alfa, per resultan gitu kan. Ini sigma gitu kan. Sigma Fx, sigma Fx per resultan di sini. Sehingga kita bisa dapatkan alfanya ternyata 68,2 derajat. Yang B-nya juga sama, kita pakai terhadap sumbu Y-nya, gamanya terhadap sumbu Z-nya disesuaikan. Sehingga kita bisa dapatkan masing-masing sudutnya, arahnya dari masing-masing sumbu berapa di situ. Itu untuk menyelesaikan resultan gaya-gaya concurrent non coplanar ya. Ya saya rasa itu sudah bisa lah, itu sangat mudah dan sudah pernah ini ya, sudah sering dilakukan seharusnya. Nah, di sini untuk kasus yang kedua ini langsung ke penerapannya, ke contohnya. Di sini contohnya itu seperti ini, ada derek. Kalau kemarin itu dereknya itu langsung menempel, contohnya misalnya di sini kan, misalkan ini dinding ya. Kalau yang dicontoh concurrent non concurrent coplanar ya. Kalau misalkan contohnya kan seperti ini kan. Nah, langsung seperti ini. Nah, dia langsung gaya-gayanya kan bekerja di bidang-bidangnya kan, di member-membernya kan di situ. Sementara kalau non concurrent concurrent non coplanar ini, dia gaya-gayanya kan ada di dindingnya juga. Jadi ketika dia di apa ada crane gitu, tapi crane ini langsung dia ikat ke dinding-dindingnya di situ. Maka dia akan gaya-gayanya yang bekerjanya itu adalah di bidang di dindingnya ini gitu kan. Sedangkan gayanya ada dari sini kan. Gitu itu. Berbeda kan kalau yang kemarin itu kita hitung di member-membernya berapa gayanya kan di situ. Ya ini juga sebenarnya sama, cuman sistemnya berbeda seperti kemarin kan. Gitu. Nah, contohnya di sini misalkan kita punya benda seberat 200 pon digantung di dinding dengan batuan yang semacam rak atau dinding ya katakanlah ya gitu. Seperti digambar. Nah, cari gaya-gaya yang bekerja pada OA, OB, dan OD. Jadi kalau misalnya saya hapus dulu ini ya. Di sini ada OA itu ini, OB itu ini, dan OD. Cari gaya-gaya yang ada di sini, di batangnya ini dan di talinya ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini kita lihat dulu, di sini jaraknya ternyata sama ya, 9, 9, 12, 12. Artinya kalau misalnya tegak lurus, berarti sudutnya ini sama kan, 45 derajat ya. Ini 45 derajat, ini juga sama. Ini 9, oh ini beda ini. Ini 9, ini 12. Berarti kan di sini pasti jadinya berapa? 3, 4, berarti sini 15 gitu kan. Ini sudutnya 53, ini sudutnya 37. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ya. Seperti ini kan. Berarti kita lihat dulu gaya-gayanya. Jadi di OA ini gayanya adalah ke sini. Ini kan karena di sini gayanya ke bawah. Berarti kan si batang ini dia akan mendapatkan seolah-olah tertekan ke titik sini kan. Dia akan ditarik gitu, merasa ditarik oleh beratnya ini di sini. Dan untuk mempertahankan posisinya, maka di sini di OB-nya ini dia akan menegang gitu kan. Di OD-nya juga sama, membentuk arah gaya yang ke arah pusatnya, ke arah dinding di situ kan. Jadi F2, F3 seperti pada gambar ya di sini. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kan sudah dapat, terus ambil kita titik O-nya itu sebagai titik pusatnya, sebagai free body-nya. Nah, ini proyeksikan gaya-gaya sumbu tegak melalui O. Jadi kalau misalkan kita proyeksikan di sini terhadap sumbu tegaknya ya, ini sumbu tegaknya di sini gitu kan. Ini kan kalau kita lihat seperti ini ya.
di tiga dimensinya. Ini kan di bawah ya. Ini kalau misalkan kita lihat itu di sumbu di bidang ini kan, bidang XY kan. Bidang XY aja bukan bidang yang sorry, bidang XZ kan. Bukan XY ya. Kok ini kan Y, ini X, ini Z gitu kan. Jadi bidangnya bidang yang Z, yang horizontal. Oke, kita dapatkan di situ kan. Nah, sekarang tinggal diproyeksikan gaya-gayanya. Nah, sekarang kalau misalkan gaya-gaya F2 ini kan dia hanya di bidang ini kan. Resultannya ini adalah ke arah sini kan. Tidak ada resultan ke arah yang atasnya di situ kan. Sehingga kalau misalkan terhadap proyeksi di sini, kita tidak perlu hitung itu. Kalau terhadap sumbu Y-nya berarti kan nol kan. Karena tidak ada gaya yang komponen gaya yang ke atasnya, ke yang vertikalnya tidak ada kan. Adanya itu yang arah horizontalnya. Nah, sedangkan di F1 itu kan kalau misalkan kita kita lihat ini kita komponen gayanya kita keluarkan di situ. Berarti kan di sini ada komponen gaya ke atas dan komponen gaya yang ke ini kan ke bawah sini kan gitu ya. Nah, berarti kan di sini dia ada komponen gaya dalam sumbu Y-nya. Makanya kita bisa dapatkan nilai F1 di sini. Di sini kan ini. Ini F1-nya kan ini F1. Dia terhadap sumbunya terhadap COA ya kan? Terhadap yang ini kan. Terhadap yang ini tegak lurus di sini, ini sudut 45. Ini sudutnya 45 kan sama. Kita dapatkan sudutnya 45. Berarti kita bisa dapatkan nilai F1-nya di sini kan. Sin 45 kan setengah akar 2 kan. Atau 0,707. Nah, dari itu berarti F1-nya kita bisa dapatkan 200 per sin 45. Jadi dari kita dapatkan 283 pon tekan. Nah, sekarang setelah kita dapatkan nilai F1 di situ, F1-nya kan sudah dapat ini kan. Kita tinggal cari F2 dan F3. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau misalkan kita lihat di sini F2, F1 ini kan sebenarnya kita bisa proyeksikan kan tadi kan. Proyeksikan ke atas dan proyeksikan ke sini kan. Kalau misalkan kita buat ininya sumbu X, itu kan X, Y, Z, berarti kan ini F1-nya jadi F1X kan. Yang ini tuh kan, ini F1X. Atau kalau misalkan kita geser ke atas di situ kan ini ke arah sini gitu kan. Ini jadinya F1X gitu kan. F1X itu sama dengan tadi F1 cos sudut COA ini, sudutnya 45, jadi F1 cos 45. Jadi kalau misalkan kita lihat di bidang yang ini, sudutnya seperti ini kan, F3, F2, F1 cos 45, di situ O. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kan, F1-nya sudah diketahui, F2, F3-nya yang belum didapatkan kan, tapi ini kita bisa lihat, kita bisa hitung, ini kan berarti F3Y ya, F3Y di sini. Di sini ada F3X. 3X. Di sini juga sama, di sini ada F2X juga kan, F2X, tapi di sini ada ke bawah F2Y di situ. Nah, dari sini kita bisa dapatkan kalau di sigma fx itu kan harus sama dengan 0 kan. Artinya kita bisa dapat di sini karena nilainya ini sama kan. Ini kan sudutnya kan tadi kan, di sini 53, di sini 37. Nah, kalau di sini 37 berarti kan di sini juga sama kan. Ini posisinya kan sama kaki. Di sini tadi 9, 9 di sini 12 gitu kan. Berarti ini sudutnya sama-sama 53 kan. Nah, dan kalau ketika dia diproyeksikan ke sini, besarnya kan sama, karena sudutnya sama kan. Berarti kita bisa dibuatkan F2 sama F3 itu sebenarnya sama proyeksinya ke sini kan. Jadinya minus 2 F2 cos sudut tadi COD tadi atau sudut COB ya. Tadi di situ berapa sudutnya? 37 kan di sini. Ditambah dengan F1 cos 45. Tadi F1 cos F1-nya 283, cos 45-nya kan sudah bisa diketahui. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai F2 kan. Nilai F2-nya berapa di situ? F2-nya adalah sama dengan F3, kita dapatkan 125 lb. 125 pon di situ kan. Dan dia akan kondisinya adalah arahnya adalah tarik. Karena si tarinya ini kan dia mengalami gagangan tarik kan, bukan tekan. Kalau tekan dia tarinya tidak akan menegang gitu kan. Bentuknya tidak akan jadi seperti ini gitu kan. Kalau misalkan talinya tekan kan dia tertekan ke sini kan malah jadi tidak akan menegang ya justru jadi tidak akan terbentuk justru kalau ini tuh walaupun arahnya ke sana tapi talinya itu sebenarnya mengalami tegang di situ mengalami gaya tarik di situ. Nah, seperti itu untuk perhitungan kesetimbangan gaya untuk model gaya non concurrent non coplanar ya situ. Nah, seperti itu sangat mudah. Jadi sebenarnya kuncinya itu di resultan gaya. Dan setelah itu tinggal diselesaikan dengan menggunakan
pesuatan gaya tadi selesai gitu. Nah, mungkin itu saja untuk materi di minggu kelima ini ya. Jadi kalau untuk di bagian ini tidak ada tugas, mungkin bisa selesaikan untuk yang bagian diagram Cremona yang kemarin ya, yang ditugaskan nanti di assignment. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Silakan belajar secara mandiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.